sudah berdoa. Kali ini kita akan belajar apa ya? Anak-anak, kita hari ini akan belajar tematik ya. Nah, sebelum kita belajar, Ustazah mau perkenalkan diri dulu. Mungkin anak-anak yang kelas 1 sudah kenal sama Ustazah. Nah, Ustazah namanya Ustazah Leli Kurnia Anggraini, wali kelas 1D. Nah, hari ini sebelum kita mulai belajar, Ustazah pengen absen dulu. Anak-anak yang kelas 1A, silahkan diangkat tangannya. Kelas 1A mana kelas 1A? Oke, kelas 1B? Kelas 1B? Oh iya, alhamdulillah. Kelas 1C. Kelas 1C mana ya? Kelas 1C. Ya, ada Mas Ilham, ada Mbak Madina. Oke. Kelas 1D. Sekarang kelas 1D. Mana kelas 1D? Oh, ini ada Mas Haris. Ada lagi siapa ini? Mbak Fafa. Oke, alhamdulillah. Kelas 1E. Yang mana? Iya, ada Mbak Kirana. Oke, ada lagi siapa ya? Mbak Kirana. Dan siapa lagi ya? Oh, ada Mas Hafiz Dava. Oke, alhamdulillah. Oke, sudah bisa bergabung semuanya. Nah, sudah siap belajar? Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Ini Ustazah akan mengirimkan share screen-nya dulu ya. Sebentar ya. Oke, hari ini kita belajar tema muatan PPKN KD 34, mengidentifikasi bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Oke, Ustazah mute semuanya ya, biar lebih jelas suara Ustazah. Oke, kerjasama itu apa artinya? Kerjasama itu artinya adalah melakukan kegiatan secara bersama-sama. Kerjasama dapat dilakukan di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sekitar. Kemudian anak-anak bisa melihat di monitor kalian, ini adalah gambar atau suasana di tempat pengungsian. Tempat pengungsian itu apa? Tempat pengungsian itu adalah tempat tinggal sementara bagi korban bencana alam. Anak-anak tahu? Anak-anak tahu? Bencana alam itu seperti apa contohnya? Bencana alam itu adalah bencana yang berasal dari alam. Contohnya seperti gunung meletus, banjir, kemudian tanah longsor, dan lainnya. Nah, itu adalah bentuk salah satu contoh bencana alam. Nah, ketika terjadi bencana alam, sebagian besar rumahnya mungkin hancur, rusak. Jadi tidak bisa untuk berapa dong? Nah, anak-anak Ya, kira. sebentar ya anak-anak. Kita cek dulu sinyalnya ya. Ini tuh lagi dicari. Ya, sebentar. Halaman berapa, Ustazah? Apa? Halaman berapa? Di sini nanti akan ada namanya. Ini tidak ada di buku ini. 156, Us. Oh iya, ada. Sudah ketemu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya. Oke, sebentar. Ustazah screen lagi ya. Halaman berapa, Us? Tambah 156. Anak-anak, ya, diperhatikan. Kalian amati di share Ustazah ya. Jadi kalian amati saja materi yang di share oleh Ustazah Laili.
Ya, terima kasih Ustazah Putri sudah membantu. Nah, anak-anak, Ustazah kembali lagi di sini ya. Mohon maaf karena sinyalnya kurang bersahabat ya. Nah, untuk hari ini, nah sekarang ini anak-anak, kerjasama yang bisa dilakukan ketika terjadi bencana alam itu apa saja ya kira-kira? Nah, ini ya, sebentar. Membantu Iya, apalagi ya? Banjir, tsunami. Nah, nih, kerjasama yang bisa dilakukan untuk bencana yaitu yang pertama, mendirikan tenda pengungsian. Anak-anak, seperti yang tadi kalian lihat, di tempat pengungsian itu dibutuhkan tenda. Nah, tenda pengungsian itu tidak kecil, besar sekali. Nah, jadi dibutuhkan orang yang jumlahnya banyak untuk bisa membangun tenda. Teman-teman, Ustazah mute dulu. Tolong jangan dinyalakan mikrofonnya ya. Terima kasih. Biar suaranya Ustazah. Nah, kemudian yang kedua, selain tenda, kerjasama apa lagi yang bisa kita lakukan? Yaitu menyumbang makanan, air bersih, pakaian, dan selimut. Ya, nah, menyumbang makanan karena mereka yang terkena bencana itu mereka kehilangan harta benda mereka, jadi tidak punya uang untuk beli makanan. Nah, di sini dibutuhkan kerjasama bagi orang-orang yang memiliki kecukupan rezeki atau kelebihan rezeki bisa menyumbang makanan bagi mereka. Kemudian yang terkena banjir, di sana airnya kotor. Nah, mereka kekurangan air bersih. Kita bisa menyumbang air bersih karena kebutuhan air bersih itu sangat dibutuhkan. Mereka untuk minum, untuk mandi, untuk berwudu mungkin, nah, dan lain sebagainya. Kemudian pakaian. Nah, anak-anak pakaian. Ya, pakaian. Tata cara bergaul dengan pakaian. Karena apa? Mungkin ketika terjadi bencana mereka tidak sempat untuk membawa pakaian. Jadi pakaian yang mereka bawa hanya satu yang dipakai saja. Otomatis tidak punya baju ganti. Nah, kita juga bisa menyumbangkan pakaian kita. Pakaian yang bagaimana yang disumbangkan? Pakaian yang masih bisa dipakai, yang masih layak pakai. Jadi tidak pakaian yang sobek-sobek yang dikasihkan. Kasihan ya. Atau mungkin dibelikan pakaian yang baru. Nah, itu justru lebih bagus. Kemudian yang terakhir kita bisa juga menyumbangkan selimut. Karena mereka kan tinggalnya di tenda. Nah, kalau pastikan mungkin ya. Jadi mereka membutuhkan selimut untuk mereka tidur biar tidak kedinginan. Nah, dan yang ketiga, kerjasama yang ketiga yang bisa dilakukan untuk membantu korban bencana yaitu mengirimkan dokter dan obat-obatan. Mungkin ketika terjadi bencana ada yang luka-luka, ada yang sakit. Nah, dibutuhkan dokter dan tenaga medis untuk membantu mereka, untuk membantu pemulihan kesehatan mereka. Seperti itu. Kemudian apalagi ya? Nah, sekarang ini di sini ada sebuah bacaan judulnya Bencana Tanah Longsor di Desa Melati. Siapa yang mau membantu Ustazah untuk membaca? Ini ada di buku kalian halaman 191 dan 192. Siapa yang mau membantu Ustazah untuk membaca? Ustazah persilahkan. Mana tangannya? Ustazah pilih ya. Ustazah tunjuk. Nanti silahkan dinyalakan mikrofonnya. Mas Fahri. Ayo Mas Fahri. Mas Fahri coba. Mas Fahri ya. Dibaca saja yang dimonitor. Yang dimonitor kalian. Yang lihat. Halaman 101. Mas Fahri sudah siap? Belum siap? Sudah. Mas Ahzal 1B. 1B ya.
Yang lainnya Ustazah silahkan dilihat di monitor Ustazah saja ya. Di halaman 191. Silahkan. Mas Ahza 1B silahkan dibaca, dibuka mikrofonnya. Halaman 191. Mas Ahza mana suaranya Mas Ahza? Mas Ahza 1B. Dibaca halaman 191. Tengah onah longsor di daerah perbukitan. Lama longsor tanahnya dibawa oleh air hujan. Hal itu terjadi karena banyak pohon yang mengatakan membantu air. Ayo kita kepala Pak pergi mendatangi Pak penduduknya berat di balai desa lagi tenda sediakan kita penduduk desa Rawargua Desa Melati. Tolong dirikan tenda di halaman balai penduduk desa Mawar 1. Penduduk desa Melati mohon segera ke balai desa. Ibu tolong. Oh, ini sudah sampai halaman 192. Oh ya sudah. Ada yang membaca sampai halaman 192. Ya, silakan dibaca di monitor saja. Semuanya ingin membaca ya? Semangat membaca ya? Oke, tidak apa-apa. Ya, silahkan. Yang mau membaca silahkan membaca di halaman 121 dan 192. Boleh. Tidak ada di monitor. Silakan dibaca. Karena semuanya ingin membaca. Semuanya. Bagi yang sakit Mohon segera ke sana. Penduduk desa Melati sangat berterima kasih. Bantuan dari desa Mawar sangat menolong. Penduduk kedua desa itu saling tolong menolong. Mereka membersihkan tanah longsor. Mereka juga membangun rumah yang tertimpa longsor. Sudah selesai membacanya? Sudah? Sudah, oke, sudah selesai. Alhamdulillah. Karena sudah selesai membaca semuanya, Ustazah mute lagi ya. Ya, Ustazah lagi ya, teman-teman. Oke, sekarang dengarkan Ustazah. Ganti Ustazah yang berbicara ya. Oke. Di artikel atau bacaan bencana tanah longsor di Desa Melati ini ada kerjasama yang dilakukan oleh Pak Ali bersama penduduk Desa Mawar untuk membantu Desa Melati. Apa saja ya kerjasamanya? Yang pertama, kerjasama yang pertama yaitu yang pertama, tolong dirikan tenda di halaman balai desa. Nah, tadi yang seperti yang Ustazah jelaskan, kalau tenda itu sangat besar, jadi dibutuhkan kerjasama banyak orang untuk mendirikan tenda. Itu ya kerjasama yang pertama yang dilakukan oleh Desa Melati untuk yang dilakukan oleh Desa Mawar untuk membantu Desa Melati. Kemudian kerjasama yang kedua, kerjasama yang kedua. Kerjasama yang kedua yaitu bapak-bapak tolong bantu menggendong anak balita yang penduduk Desa Mawar. Bapak-bapak tolong membantu menggendong anak balita. Nah, jadi bapak-bapak yang tubuhnya kuat,
tubuhnya tegap, kuat tenaganya, nah bekerja sama membantu menggendong anak balita karena mungkin ibunya sudah capek ya, sudah capek menggendong karena tadi lari dari bencana. Dan kerjasama yang ketiga, penduduk desa Mawar 3 berkata, ibu-ibu tolong masak di dapur umum. Nah, karena korban bencana itu nggak cuma 1-2 tapi banyak, jadi otomatis memasaknya itu diperlukan bahan-bahan yang banyak, makanannya diperlukan banyak, jadi memasaknya itu berat. Nah, dibutuhkan kerjasama untuk bisa memasak makanan agar tercukupi makanan korban bencana alam. Kemudian kerjasama yang keempat yang bisa dilakukan adalah penduduk desa Mawar berkata, dokter puskesmas sudah siap di balai desa. Jadi yang sakit mohon segera ke sana. Nah, jadi Betul sekali. dibutuhkan tenaga kesehatan karena mungkin tadi ketika terjadi bencana ada yang tertimpa reruntuhan, mungkin longsor ya. Segera dibantu oleh dokter puskesmas. Banyak orang dokter di puskesmas itu. Mereka ke sana membantu mengobati orang yang sakit. Dan yang terakhir, teks terakhir ini ada mereka membersihkan tanah longsor. Mereka juga membangun longsor tertimpa tanah longsor. Nah, membersihkan tanah longsor, membangun rumah itu juga dibutuhkan orang yang banyak, tidak cuma 1 atau 2 orang, banyak orang. Nah, di sini dibutuhkan atau bisa terjadi kerjasama. Jadi semua orang yang menjadi penduduk desa Mawar dan Pak Ali tadi membantu membangun rumah dan membersihkan sisa tanah longsor. Ya, kerjasama mereka yang bisa dilakukan oleh Pak Ali dan Mawar. Kemudian Ustazah, kok di-mute? Berapa? Kok di-mute? iya, sebentar ini ya. Ya, sudah bisa terdengar suaranya Ustazah? Sudah. Nah, sekarang ini manfaat kerjasama dalam menolong korban bencana. Nah, yang pertama, para korban bencana dapat segera tertolong. Nah, ketika terjadi bencana, kemudian kita membantu mereka, segera membantu mereka bagi yang sakit atau Halaman berapa? ini tidak ada halamannya, Mas. Ini silakan dilihat monitornya Ustazah aja ya, dilihat share screen-nya Ustazah. Jadi para korban bencana dapat segera tertolong. Jadi ketika ada yang tertimpa luka-luka atau mungkin sakit, segera bisa tertangani atau diobati. Kemudian yang kedua, masalah dapat segera teratasi. Jadi mereka kehilangan harta benda, tidak punya uang untuk membeli makan. Nah, kemudian kita segera membantu mereka menyediakan makanan, menyediakan minuman. Nah, akhirnya masalah mereka dapat segera teratasi. Mereka tidak jadi lapar, tidak jadi haus, itu ya. Kemudian yang ketiga, meringankan kesusahan orang lain. Nah, anak-anak mereka yang tertimpa musibah itu pastikan mereka sedih ya, kehilangan harta benda, kemudian bahkan mungkin keluarga mereka ada yang meninggal. Nah, mereka pasti sangat sedih, sangat susah. Nah, apabila kita segera menolong mereka, itu sangat mengurangi kesusahan mereka. Seperti yang sudah difirmankan Allah, fa inna ma'al usri yusra. Maka setelah kesulitan akan datang kemudahan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka tolonglah kamu dalam kebaikan. Nah, Ustazah, terdengar suaranya Ustazah? Terdengar ya? Oke. Jadi kita diperintahkan Allah untuk
tolong menolong dalam kebaikan, membantu korban bencana alam ini kan juga termasuk kebaikan ya. Jadi oleh Allah untuk berbuat kebaikan, menolong dalam kebaikan, menolong orang yang kesusahan. Seperti itu. Jadi apabila ada korban bencana, kita sebaiknya segera memberi bantuan atau menolong mereka. Bentar ya. Nah, sekarang ini, siapa yang pernah bekerja sama ketika di rumah? Angkat tangannya. Siapa yang mau bercerita pengalamannya bekerja sama di rumah? Siapa? Angkat tangannya juga. Siapa lagi? Oh, ada yang membantu ibu ya? Menyapu, Oke. Jadi itu ya. Nah, sekarang ini. Ini dilihat. Ini adalah gambar keluarganya Udin. Ini merupakan salah satu bentuk kerjasama yang bisa dilakukan di rumah. Keluarganya Udin sedang bekerja sama membersihkan rumah. Nah, di situ terlihat Udin sedang mengelap kaca. Kemudian ayah Udin kaca. Ayah Udin sedang apa itu? Ayah Udin nyapu. Ayah Udin sedang apa itu? Mengepelan. Ya. Kakak Udin sedang mengelap meja. Membersihkan meja. Ya. Apabila kita bekerja sama membersihkan rumah, maka rumah menjadi cepat bersih. Kemudian menjaganya menjadi cepat, kemudian tambah semangat ya, tambah semangat. Terus selain itu juga terjalin kerukunan dan keakraban di keluarga. Nah, jadi selain kita membersihkan rumah bersama-sama, ternyata di keluarga kita, ya. Kemudian yang kedua, ini gambar yang kedua, ini adalah kerjasama di rumahnya Beni. Di ceritanya, di halaman 163 ya anak-anak. Ini ceritanya, ibunya Beni ingin memasak. Halaman berapa, Us? Nah, kemudian Beni dan Kak Tiur, mereka membantu ibunya memasak. Kak Tiur membantu mencetak. Halaman berapa? Halaman 163. Halaman 163. Nah, ini. Kak Tiurnya halaman 163 ya anak-anak. Ya, bentar. Di sini saya jelaskan. Nah, memasak untuk korban bencana itu tidak cuma 10 makanan atau 15 makanan, tapi banyak makanan. Nah, jadi apabila kita membantu memasak makanan, akan membuat makanannya segera siap untuk dikirimkan ke korban bencana alam. Jadi cepat, memasaknya jadi cepat, kemudian bantuannya bisa segera tersalurkan ke korban bencana alam. Itu ya. Jadi di sini di keluarganya Beni ini mereka bekerja sama memasak untuk korban bencana alam. Sama seperti yang keluarganya Udin tadi, karena sama-sama mengerjakannya, cepat selesai, kemudian keluarganya jadi rukun, tambah akrab. Seperti itu. Kemudian, siapa yang di rumah suka membantu ayahnya membersihkan atau mencuci mobil? Nah, mencuci mobil itu juga termasuk kerjasama ya, membantu ayahnya mencuci mobil itu. Kemudian di rumah
ibunya punya apa namanya cucian piring yang banyak, kamu membantu mencuci piring, itu juga termasuk kerjasama. Jadi banyak sekali kerjasama yang bisa dilakukan di rumah. Menyiram tanaman juga boleh, ya. Kemudian, nah sekarang ini akibat jika tidak ada kerjasama. Apa ya akibatnya? Yang pertama, jika tidak ada kerjasama di rumah, satu, pekerjaan menjadi berat. Misalnya ibu saja yang membersihkan rumah, tugas membersihkan rumah itu hanya tugas ibu. Menyapu, mengepel, mencuci piring, mencuci piring, mencuci baju, itu adalah tugas ibu. Nanti pas ibunya akan kecapean, ya kan? Pekerjaannya berat sekali. Nah, maka dari itu dibutuhkan kerjasama. Nah, terus kemudian yang kedua, pekerjaan tidak cepat selesai. Karena ibu saja yang mengerjakan pekerjaan rumah, yang membersihkan rumah, akhirnya tidak cepat selesai, jadi lama. Karena harus mencuci, selesai mencuci baru mengepel, habis itu lagi. Nah, jadi pekerjaannya jadi tambah lama. Kemudian yang ketiga, perutnya kotor dan tidak terurus. Ibunya kerja, ayahnya kerja, terus kemudian kalian di rumah tidak mau membantu membersihkan rumah. Akibatnya apa? Bundanya capek, tidak bersih-bersih rumah, rumahnya jadi kotor, tidak terurus. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, jika tidak kerjasama di dalam menolong korban bencana alam. Akibatnya apa? Yang pertama, satu, korban bencana semakin kesusahan karena tidak ada bantuan. Nah, ini pasti jelas ya, karena mereka sudah kesusahan, tidak ada yang bantu, tidak ada, mereka sakit-sakit, ada yang luka, kemudian lapar, tidak ada yang bantu, mereka tambah sedih, tambah susah. Yang kedua, timbul masalah baru seperti kelaparan, banyak yang sakit. Nah, ini pasti jelas ya, mereka sudah lari untuk menyelamatkan diri, nah ternyata karena lari kan capek, lapar, haus, tidak ada yang menolong, otomatis mereka kelaparan, bahkan mereka sakit, bahkan ada yang meninggal dunia karena tidak ada yang membantu. Maka dari itu, ketika ada korban bencana alam, kita harus segera membantu. Yang ketiga, timbul tindak kejahatan. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, mereka yang tertimpa bencana alam, mereka kehilangan harta bendanya, tidak punya uang, tidak punya uang untuk beli makan, tidak punya pakaian. Nah, ketika mereka sudah sangat lapar, tidak ada makanan, terus mereka mencuri, mungkin mereka mencopet. Nah, akhirnya mereka melakukan kejahatan, malah meresahkan masyarakat di sekitar. Itu adalah akibatnya jika tidak ada kerjasama. Oke. Sekarang berikutnya, wah sudah selesai ya. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Anak-anak, siapa yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Ada yang kurang dipahami dari materi hari ini? Saya beri kesempatan bertanya. Silakan, bisa dinyalakan mikrofonnya. Yang bertanya, angkat tangannya. Siapa yang mau bertanya? Ada yang? Ya. Siapa namanya? Sebentar ya. Sebentar. Saya tunjuk saja. Saya tunjuk saja ya. Sebentar. Mbak Syifa, yang ingin bertanya silahkan angkat tangannya. Kemudian nanti Ustazah tunjuk ya. Siapa yang mau bertanya? Mas Syamil? Mas Syamil, silahkan dibuka mikrofonnya. Syamil 1D dan Sifki 1E. Silahkan dibuka mikrofonnya. Mau bertanya? Berapa? Apa? Mana? Tanya itu apa? Apa? Tanya apa? Mau tanya apa maksudnya? Nah, mau bertanya apa? Tentang materi ini mungkin ada yang belum dipahami, boleh bertanya.
Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Sudah jelas semuanya? Us aku. Apa? Siapa ya? Mbak Nadia? Sudah jelas semuanya? Tidak ada yang mau bertanya? Gak jelas Us. Oke. Ahza Us. Ahza mau tanya apa? Ahza Us. Jelasnya enggak Us. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ustazah yang bertanya. Sekarang, pertanyaan dari Ustazah. Kerjasama tadi artinya apa? Siapa yang tahu? Silakan angkat tangannya. Siapa ya? Arti kerjasama? Kerjasama tadi artinya apa? Melakukan? Melakukan apa? Ayo, Mbak Yunik 1B. Mbak Yunik 1B, ayo apa? Kerjasama tadi artinya apa? Cara Melakukan? bersama. Melakukan kegiatan sama-sama. Oke, hebat sekali. Kemudian yang kedua, sebutkan contoh kerjasama yang bisa dilakukan untuk membantu korban bencana alam. Ayo, Kerjasamanya sebutkan bentuk kerjasama untuk membantu korban bencana alam. Ayo. kerjasama Ya, oke. Ya, benar itu arti kerjasama, pintar. Sekarang soal yang nomor 2. Sebutkan bentuk kerjasama yang bisa kita lakukan untuk membantu korban bencana alam. Apa aja tadi? Ya, betul, mengirimkan makanan, menyumbang makanan. Kenapa lagi? Mendirikan tenda. Oh iya, sekali Membantu kerjasama mendirikan tenda. Mendirikan tenda. Oke, sekarang soal yang ketiga. Sebutkan kegiatan kerjasama yang bisa dilakukan kerjasama yang dilakukan di rumah. menyumbangkan Membersihkan Kalau apa? Kalau di rumah apa kerjasama yang bisa dilakukan? saya. Ayo, Halo. kalau di rumah kerjasama Halo. ya betul. Apalagi Halo. apa? Udah, di rumah itu aja. Cuma itu aja. Apa? Bersihkan kecoa. Oh, cuci piring bersama. Oke. Sekarang halo. Siapa ini yang halo? Oke, Mbak Louis. Oh, mau bersihkan kamar bersama. Oke. Siapa tadi yang jawab? Mbak Adibah ya? Kemudian bersama. cuci mobil. Oke, good. Apalagi sama di rumah. Selain itu, mencuci mobil. Apalagi? Mencuci motor. Iya, betul. Apalagi? Menyiram menyiram tanaman bersama. Mencuci apa? Membersihkan rumah. Mencuci piring ya, tadi sudah membersihkan rumah.
Kemudian oh iya menjaga adik. Oh iya. Mencuci baju. Bisa mencuci baju? Bisa mencuci baju sendiri. Alhamdulillah, pinter sekali. Anak-anak kelas 1 hebat semuanya ya. Baju. Ya, oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apa saja manfaat dari kerjasama? Silahkan dijawab. Apa saja manfaat dari kerjasama? Pekerjaan cepat selesai. Apalagi? Ya. Pekerjaan cepat selesai. Apalagi selain itu? Pekerjaan ringan. Jadi ringan, betul. Ya. Apalagi selain itu? Pekerjaan biar Ya, pintar. Betul. Manfaat yang membantu korban bencana alam, apa manfaatnya? pekerjaan jadi cepat selesai. Nah, itu kan di rumah. Nah, sekarang pertanyaan Ustazah. Sekarang pertanyaan Ustazah. Ya, Meringankan pekerjaan. ya, betul, meringankan pekerjaan. Nah, sekarang pertanyaan Ustazah. Kalau manfaat membantu korban bencana alam itu apa? Manfaat kerjasama membantu korban bencana alam. Apa saja manfaatnya? Agar korban bencana alam tidak kelaparan, Betul sekali, agar kehausan, Supaya korban bencana alam tidak kesakitan. betul sekali, mendapatkan pahala. Kerjasamanya agar korban bencana alam tidak kelaparan. Nah, kalau bagi kita itu nanti mendapatkan pahala ya kalau itu ya. Selain itu apalagi mereka tidak kesakitan, tidak kelaparan, kehausan. Oke, pintar semuanya. Sekarang pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Apa akibatnya jika kita tidak membantu korban bencana alam? Apa akibatnya? Korban bencana Maga diurus. Iya, kalau bisa kehausan. oh iya, bisa kehausan. Kemudian mereka bisa melakukan tindakan Nanti kita malah dibenci kalau enggak membantu. Oh iya, betul, kita akan jadi dibenci ya kalau tidak membantu ya. Oh iya, Masya Allah. Betul sekali, semuanya pintarnya satu. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita hari ini. Di rumah belajar lagi ya. Iya, kita udah mau selesai nih. Oke, nah, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, sebelum kita bentar. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa sama ya. Kita baca surat Al-Asr bersama-sama. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus wa tawassaw doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, senang hari ini belajar bersama Ustazah? Tetap semangat ya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jaga kesehatannya ya. Ya, jaga kesehatannya. Senang, senang. Alhamdulillah.
Ustaz juga senang. Di rumah makan makanan yang bergizi ya, dijaga kesehatannya, kemudian tetap semangat belajar, semangat murah, kemudian tetap semangat tilawahnya juga, dan jangan lupa membantu orang tua. Terima kasih untuk hari ini. Bila ada kurang salahnya, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa kembali. Ya, dadah. Semangat belajar ya.